Halo dan selamat malam, jumpa kembali dengan saya di video berikut. Saya akan melanjutkan materi memahami obat. Pada video berikut yang akan dibahas adalah pemberian obat secara parenteral. Pemberian obat secara parenteral itu ada 4: subkutan, kemudian intradermal, kemudian intramuskuler, dan intravena. Baik, kita akan bahas pemberian obat ini satu persatu. Yang A, subkutan. Pemberian obat secara subkutan adalah obat disuntikkan melalui jaringan dermis dan kulit. Nah, tindakan ini biasanya berupa pemberian atau injeksi obat-obat insulin dengan sudut penyuntikan 45 derajat dari permukaan kulit. Nah, biasanya lokasi penyuntikan ini ada pada lengan atas sebelah luar atau area skapula, kemudian pada bagian perut, kemudian paha bagian luar atau depan, atau tepatnya itu di area ventrogluteal dan dorsogluteal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemberian obat secara intradermal. Obat yang disuntikkan melalui dermis ya di bawah epidermis, biasanya tindakan ini dilakukan pada saat melakukan skin test antibiotika. Nah, tujuan dari skin test ini adalah untuk mengetahui adanya reaksi alergi terhadap obat yang diberikan. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan sudut itu 15 sampai 20 derajat. Nah, lokasi penyuntikannya yaitu pada lengan bawah, bagian dalam, atau pada bagian lain yang dianggap perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah intramuskuler atau yang terkenalnya itu disebut IM. Adalah merupakan pemberian obat yang disuntikkan ke jaringan otot ya. Biasanya lokasi penyuntikan pada daerah yang memiliki otot yang tebal, antara lain pada otot pangkal lengan, di sini juga bisa, kemudian otot pangkal paha bagian luar, kemudian atau juga yang sering dikenal itu dengan sepertiga tengah paha sebelah luar, atau pada otot bokong pada sepertiga bagian dari spina iliaca anterior posterior. Nah, seperti itu ya. Kemudian sudutnya adalah 90. Nah, seperti ini kalau intramuskuler. Nah, kemudian yang keempat adalah intravena atau yang sering disingkat itu dengan IV. Ini merupakan pemberian obat yang disuntikkan melalui pena seperti ini ya. Pemberian obat lewat intravena bisa dilakukan secara langsung lewat vena atau lewat selang infus maupun lewat wadah cairan intravena. Ini tergantung pada kebutuhan mediasi dari pasien. Pemberian obat melalui wadah cairan intravena dilakukan berarti dengan menggunakan infus. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan jika obat yang diberikan berjumlah cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan pemberian obat. Nah, seperti ini ya, intravena. Nah, kemudian pemberian obat secara parenteral itu merupakan pilihan jika pemberian obat melalui mulut merupakan kontraindikasi. Jadi, obat yang akan diberikan akan lebih cepat terabsorpsi dibandingkan dengan obat oral atau topikal. Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh pemberian obat melalui parenteral antara lain: 1, adanya resiko untuk terjadinya infeksi. Kemudian 2, harga obat lebih mahal.
kemudian klien mengalami tusukan jarum, ya. Selain itu, adanya risiko terjadi kerusakan jaringan. Nah, pada waktu penyuntikan secara SC, ya. Ya, secara SC nih, ya. Kemudian pemberian obat dengan IM atau IV, nih, pemberian obat dengan IM atau IV, ya, biasanya itu akan lebih beresiko, ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena cepat terabsorpsi, ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan pada banyak klien, terutama anak-anak, biasanya kalau anak-anak akan disuntik itu dia akan ketakutan. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai obat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.